يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa tidak pernah putus-putusnya untuk memberikan kepada kita kenikmatan, untuk terus melimpahkan kepada kita kesempatan-kesempatan berharga untuk kita benar-benar bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dari sekian banyak karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah karunia kita digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama bersimpuh di majelis ilmu, majelis yang penuh keberkahan, majelis yang nantinya kita harapkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu pemberat timbangan amalan kita di hari kiamat nanti. Di mana di majelis seperti inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan maghfirahnya. Allah turunkan ketenangannya untuk para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari Kitabul Jami' yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berisikan tentang hadis-hadis seputar akhlak. Kita telah sampai pada babul birri wassilah. Babul birri wassilah. Bab al-bir wassilah. Apa itu al-bir? Apa itu as-silah? Dijelaskan oleh yang mensyarah kitab ini, Kitabul Jami' ini, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan al-birru lil walidain wa huwa kasratul 'ata. Kata al-birru dalam bahasa Arab itu berarti sebuah ihsan, sebuah kebaikan, sebuah amal baik yang khusus dilakukan untuk orang tua kita. Oleh karena itu al-birru dalam bahasa Arab disebut kasratul 'ata, banyaknya kita memberi. Dan oleh karena itu dikatakan birrul walidain. Maka birrul walidain ini berarti menuntut kita untuk banyak memberi. Untuk siapa? Untuk orang tua kita. Baik kita memperbanyak hubungan kita, mempererat hubungan kita dengan orang tua. Kita merawat mereka ketika mereka sudah tua renta, kita memberikan perhatian lebih untuk mereka, kita menyisihkan sebagian harta kita untuk mereka. Karena dalam bahasa Arab al-birru artinya kasratul 'ata, banyaknya kita memberi. Maka ini tuntutan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita sebagai seorang anak kepada mereka orang tua kita, untuk kita benar-benar lebih memperhatikan mereka, untuk lebih mengurus mereka, merawat mereka, menjaga mereka. Adapun as-silah lil aqarib, maka kata as-silah maka itu sebuah kata yang berarti kita berbuat baik, namun untuk siapa? Untuk kerabat dekat. Jadi di sini dibedakan Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala antara seorang berbuat baik kepada orang tua, maka itu disebut dengan sebutan al-birr. Ketika seseorang berbuat baik kepada kerabat yang memiliki hubungan darah dengan mereka, maka ini disebut as-silah. As-silah. Dan derajat silah ini, kebaikan silah ini di bawahnya al-birr. Yang paling tinggi adalah al-birr, di mana kita benar-benar totalitas dalam memberi, totalitas dalam melakukan kebaikan kepada siapa? Orang tua mereka, orang tua kita. Nah,
Idan fal birru a'maq wa aktsar wa lihada khussa bil walidain. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya kata albirru, berbuat baik kepada orang tua, ini harus totalitas, harus yang paling utama ketimbang perbuatan baik yang kita lakukan kepada kerabat kita. Amma as-silah fahiya an la yakuna hunaka inqita'un wa huwa duna al-birri fasarat liman bil aqarib. Ya. Sehingga kata silah ini tidak dikatakan, tidak disematkan kepada orang tua, karena makna daripada silah ini masih kebaikan yang derajatnya masih lebih rendah daripada al-bir. Maka ini diperuntukkan kepada siapa? Kerabat dekat. Karena orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita, terutama orang-orang yang masih memiliki orang tua mereka, maka yang paling berhak untuk mendapatkan perbuatan baik kita adalah orang tua kita. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin di sini menjelaskan kepada kita siapa kriteria orang-orang yang dikatakan sebagai aqarib, kerabat dekat. Wa manil aqarib allati tatatallabu silatuhum, siapa mereka? Orang-orang yang masuk kategori kerabat sehingga kita wajib menyambung, wajib berbuat baik kepada mereka. Al-aqarib hum man syarakaka fil jadd ar-rabi' faman tahtahu. Kata al-aqarib, kerabat dekat, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk menyambung hubungan kita dengan mereka. Bagaimana cara menyambungnya? Insyaallah akan dijelaskan. Menyambungnya dengan berbagai macam bentuk kebaikan, baik dengan kita memberi mereka, menjenguk mereka, menyapa mereka. Artinya hubungan kita dengan mereka selalu ada komunikasi, selalu ada selalu kita menjalin hubungan baik secara secara sosial, kita memberi mereka, kita menyapa mereka, ataupun dengan kita selang beberapa waktu menanyai tentang kabar mereka. Intinya tidak terputus, kita selalu terikat dengan mereka. Ini artinya kita menyambung. Yaitu orang yang masuk kategori aqarib adalah mereka yang bertemu dengan kita di kakek yang keempat. Jadi kalau ada seorang yang bertemu hubungan darahnya dengan kita di kakek kita yang kelima, kakek kita yang ketujuh, kakek kita yang ke-8, maka ini sudah tidak masuk hubungan aqarib. Kenapa demikian? Karena agar jangan sampai kita mengatakan seluruh orang di dunia ini aqarib. Ya. Kenapa? Karena seluruh orang di dunia ini kalau kita mau runtut semua berhubungan dengan kita. Karena kita semua dari anak. Sehingga pendapat dalam hal ini beberapa orang berbeda pendapat, namun pendapat ini adalah pendapat yang paling tengah-tengah, yaitu orang yang bertemu dengan kita di kakek kita yang keempat. Maka ini menuntut kita, Bapak dan Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga nasab. Ya, kakek saya ini siapa dulu? Anaknya kakek saya yang kedua ini dulu siapa saja? Anak kakek saya yang ketiga ini dulu siapa saja? Ya, ini kita harus tahu. Kenapa? Karena kita memiliki kewajiban untuk menyambung hubungan dengan mereka semua. Ya, dari mulai kakek yang keempat, ketiga, kedua, dan kakek kita langsung. Yang berhubungan dengan kakek-kakek kita ini, itu mereka semua adalah kerabat yang patut kita minimalnya kita tanyai kabar mereka, atau minimalnya kita ini satu grup dan aktif di grup tersebut, sehingga kalau ada fulanah yang sakit, kalau kita nggak bisa menjenguk, minimalnya kita memberi doa untuk mereka atau mengirimkan sesuatu untuk meringankan beban mereka. Jadi bab ini juga menuntut kita, Bapak dan Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala, masyarakat Indonesia, untuk benar-benar mengetahui nasab mereka. Jadi pengetahuan nasab ini bukan berarti kita ingin berbangga dengan keluarga kita, bukan. Namun karena tuntutan agama, kita dituntut secara agama untuk menyambung silaturahmi dengan mereka aqarib ini.
Ini menuntut kita untuk mengetahui nasab kita, ya, nasab kita, kakak kita yang kedua ini siapa dulu, anak-anaknya ini siapa, ya. Kalau memang sudah tidak ada, sudah terputus, minimalnya adalah orang yang berhubungan dengan kakek kita yang kedua, kayak yang pertama ini, siapa saja paman kita, ponakan ini semua kita harus tahu dan harus kita ajarkan kepada anak kita. Sehingga apa? Sehingga benar kekeluargaan dan hak-hak keluarga ini yang harus dijaga, yang diwajibkan oleh syariat untuk kita jaga, ini benar-benar dijaga oleh anak turunan kita. Nah, kemudian setelah beliau Ibnu Utsaimin menjelaskan di pembukaan bab ini terkait tentang siapa itu aqarib, kemudian apa arti bir dan apa arti silah, kemudian beliau membacakan hadis pertama yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Kitabul Jami' ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyubsata alaihi fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah, akhrajahu al-Bukhari. Yang artinya man ahabba, sesiapapun yang berkehendak, yang menginginkan daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan melapangkan rizkinya dan memanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahminya, menyambung tali kekerabatannya antar saudaranya. Bapak dan Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sepintas kita dapat pahami bahwasanya hadis ini adalah hadis motivasi agar kita ya menyambung tali silaturahmi. Tidak menyatakan sebuah kewajiban. Namun kita ketahui bersama, insyaallah pada hadis yang kedua nanti akan kita dapati bahwasanya ada ancaman keras daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Dan ancaman ini menunjukkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi adalah sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan melalui sabdanya, man ahabba ayyubsat lahu fi rizqihi. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin menukil sebuah ayat yang berbunyi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah zat yang melapangkan rizki bagi seseorang, wa yaqdir, dan Allah lah zat yang maha bisa menahan rizki tersebut. Jadi masalah rizki ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berhak menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa sekarang kita ini lagi banyak rizki, banyak hartanya, ketahuilah bahwasanya itu semua adalah Allah yang menghendaki untuk kita, bukan karena usaha kita. Nah, usaha kita adalah salah satu cara kita menjemput rizki yang Allah peruntukkan untuk kita. Namun itu bukan jaminan. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Allah bisa melampangkan rizki seseorang, Allah pun bisa menutup jalan rizki seseorang. Maka bagi siapapun yang berkehendak untuk dilapangkan rizki, hendaknya dia memperhatikan kewajiban yang satu ini, yaitu kewajiban untuk menyambung tali silaturahmi, tali hubungan kekeluargaan antar dia dengan keluarga. Kemudian Ibnu Utsaimin di sini menjelaskan lafaz Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ayyubsata lahu fi rizqihi. Kalimat rizki ini
muncul dalam bentuk global, rizki. Rizki apa yang dimaksud? Akan dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin di sini. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, apakah yang dimaksud rizki ini hal-hal yang kita butuhkan di dunia ini saja, ataukah cakupannya lebih luas? Maka disebutkan oleh Ibnu Utsaimin yang dimaksud dengan fi rizqihi di sini adalah ma yaqumu bihil badanu min ta'amin wa syarabin wa libasin wa maskanin wa nahwi dhalik, wa yashmul wa rubbama yuqal annahu yashmul ma yaqumu bihil badan wa ma yaqumu bihid din min ilmin nafi' wa imanin wa amalin salih. Ternyata cakupan makna rizki di sini Bapak sekalian luas. Yang dimaksud rizki di sini bukan hanya yang kita butuhkan di dunia ternyata. Namun apapun yang kita butuhkan baik di dunia maupun di akhirat, Allah akan lapangkan untuk kita tatkala kita melaksanakan apa? Kewajiban ini, yaitu menyambung tali silaturahmi. Apa yang kita butuhkan di dunia ini? Yang kita butuhkan di dunia ini adalah biaya hidup kita, biaya anak sekolah kita, biaya rumah kita, biaya kendaraan kita, biaya orang tua kita. Segala hal yang kita butuhkan di dunia ini akan Allah lapangkan, akan Allah luaskan tatkala kita benar-benar memperhatikan kewajiban yang satu ini. Dan apa yang kita butuhkan di akhirat nanti melalui apa? Allah akan mudahkan kita untuk belajar ilmu yang bermanfaat. Allah akan mudahkan kita untuk beribadah, untuk ikhlas dalam beribadah. Itu semua masuk dalam kategori, masuk dalam cakupan kata fi rizqihi, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin. Jadi masuk apa? Ilmu nafi wa amalun salih. Karena ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang kita butuhkan untuk akhirat kita. Itu semua akan Allah cukupkan, Allah lapangkan, Allah mudahkan untuk kita tatkala kita tadi benar-benar memperhatikan hak yang dimiliki oleh kerabat kita, yaitu untuk kita selalu sambung. Kemudian beliau menjelaskan penggalan hadis selanjutnya, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi wa yunsa'alahu fi athari. Yunsa di sini maksudnya apa? Yunsa di sini artinya adalah az-ziyadah, ditambahkan, dipanjangkan umurnya. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang itu salah satu karunia yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun umur yang panjang ini bisa menjadi ibarat sebuah pedang yang bermata dua. Umur yang panjang itu akan menjadi sebuah keutamaan tatkala seseorang mengisi dan memanfaatkannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, umur yang panjang namun ternyata diisi dengan hal-hal yang justru menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan lagi sebuah nikmat, namun sebuah nikmah, musibah. Namun yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis ini, wa ayyun sa'alahu fi athari, adalah Allah berikan dia umur panjang dan Allah berikan dia taufik dan hidayah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menggabungkan keutamaan ini menjadi satu, sehingga keutamaannya menjadi sempurna. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan man arada ayyub satalahu fi rizqi, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dia menuntut ilmu, dimudahkan dia untuk beribadah, ditambah lagi Allah panjangkan umurnya. Maka ini sebuah kenikmatan di atas kenikmatan. Artinya Allah panjangkan masa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya Allah akan menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu. Semakin panjang umur seseorang, semakin banyak seseorang berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi pula nanti derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah keutamaan yang begitu besar.
sekaligus tanggung jawab yang begitu besar yang harus kita pikul bersama, yaitu untuk memperhatikan kerabat kita, paman kita, sepupu kita, ya, kemudian bibi kita dan lain sebagainya. Ini harus benar-benar kita perhatikan. Kalau kita tidak bisa memberi untuk mereka, minimalnya adalah kita tetap menyambung hubungan baik kita dengan mereka. Baik. Min fawaidil hadis, di antara faedah yang dapat kita simpulkan daripada hadis ini, yang pertama adalah hadis di atas adalah motivasi daripada baginda Rasulullah SAW kepada umatnya untuk benar-benar memperhatikan hak yang satu ini, hak yang seringkali oleh kita lupakan. Kenapa? Karena orang tersibukkan oleh mengurus keluarganya, anak istrinya. Terkadang kita tidak menyempatkan kewajiban untuk apa? Menyapa saudara-saudara kita yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Maka dengan hadis ini Rasulullah SAW hendak mengingatkan kepada kita, ingat, engkau memiliki kewajiban untuk keluarga. Nah, kemudian faedah yang selanjutnya adalah silaturahim sababun likathrati rizqi wa tulil hayat. Ya, silaturahmi adalah sebab dilapangkannya umur seseorang dan dilapangkannya rizki seseorang. Kemudian ada sebuah permasalahan yang patut kita pahami dalam hal ini. Ketika ada orang yang bertanya, bukankah umur seseorang itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwasanya ajal manusia, umur manusia setelah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala panjang padanya sudah ditulis. Lalu hadis ini seakan membatalkan kandungan makna ayat tadi. Seakan Allah bisa merubah umur manusia. Lalu bagaimana cara kita memadukan antara dua nas ini, nas hadis dan nas ayat tadi, agar tidak bertentangan? Karena seakan bertentangan. Di mana ayat ini, ayat fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, secara zahir mengatakan ajal manusia sudah ditentukan. Lalu di sini man arada ayyub satalahu, seakan zahirnya belum ditentukan sehingga Allah bisa memanjangkan atau memendekkannya. Lalu bagaimana menjamaknya? Maka disebutkan oleh Ibnu Utsaimin bahwasanya antara dua nas tadi tidak ada ta'arudnya, tidak ada kontradiksinya. Kenapa? Karena itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu dan Allah telah menuliskan dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya seorang ini akan menyambung tali silaturahminya sehingga ajalnya demikian. Itu semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bertentangan menurut kita karena kita tidak mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun menurut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang qadim, yang azali, ya, semua sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tulis, dan Allah mengetahui siapa dari hambanya yang akan menyambung tali silaturahmi. Ya. Namun hadis ini lebih kepada tujuannya adalah memotivasi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyambung tali silaturahmi. Adapun kontradiksinya tidak ada sebenarnya. Kenapa? Karena itu semua adalah kehendak Allah dan sudah Allah tuliskan, dan Allah sudah mengetahui melalui ilmu azalinya sesiapa dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyambung tali silaturahminya sehingga Allah panjangkan umurnya. Siapa yang dari mereka yang tidak menyambung tali silaturahmi sehingga Allah kurangi umurnya, itu semua sudah Allah tuliskan. Jadi
Jadi tidak ada ta'arudnya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan Rasulullah SAW, tujuan dari redaksi ini adalah untuk memotivasi siapa? Umat Nabi Muhammad SAW akan benar-benar memperhatikan kewajiban yang satu ini. Ya, hadis ini semisal dengan sabda Rasulullah SAW yang lain, ya, sama, yaitu hadis yang redaksinya berbunyi, man ahabba ayyuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih. Barang siapa yang ingin untuk dihindarkan dari api neraka, padahal dihindarkan dari api, siapa yang ingin dihindarkan dari, seakan redaksinya bahwasanya seseorang itu takdirnya belum dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Redaksi zahir dari redaksi hadis ini. Maka maksudnya bukan demikian. Maksud daripada kata-kata man ahabba adalah lebih kepada memotivasi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk benar-benar selalu menjaga ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun siapa yang akan menjadi ahli neraka, siapa yang menjadi ahli surga, itu semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun kita manusia tidak mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tidak mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan adalah cukup berusaha untuk terus beramal. Sehingga ya, terkait tentang takdir ini, Rasulullah SAW tidak menuntut umatnya untuk terlalu dalam mempelajari tentang takdir. Kenapa orang yang terlalu dalam mempelajari tentang takdir, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, mereka akan tersesat. Kenapa? Karena mereka ingin mengetahui sesuatu yang tidak pernah akan mereka ketahui. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zaman Rasulullah SAW yang patut kita pegang bersama, ya, menyikapi tentang perkara takdir ini adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lah. Teruslah beramal. Orang yang senantiasa menjaga amalannya istiqamah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sejauh apapun kita memikirkan saya ini dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba Allah yang kufur atau yang mukmin, kita enggak akan tahu. Ya, karena tugas kita di dunia ini bukan bertanya-tanya apa takdir kita. Cukup kita mengimani bahwasanya segala hal yang terjadi itu semua telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah saya dituliskan termasuk orang ahli neraka atau ahli surga, itu semua tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketidaktahuan manusia akan hal ini itu faedahnya besar. Pertama apa? Faedahnya muncullah yang namanya iman, Islam, berserah dirinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepercayaan yang benar-benar mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan menuntut dia, mendorong dia untuk senantiasa beramal. Dan yakinlah ketika kita terus menjaga amal saleh kita, maka itu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita, menginginkan surga untuk kita. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, man arada ayyuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah wal ta'tihi maniyatuhu wa yu'min billahi wal yawmil akhir. Orang yang ingin dijauhkan dari api neraka, didekatkan dengan surga, hendaknya dia menjaga keimanannya kepada Allah. Melalui apa kita menjaga keimanan? Yaitu melalui amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Jadi sekali lagi, dalam hal takdir ini yang kita pegang adalah sabda Rasulullah SAW yang i'malu, berusaha untuk senantiasa beramal baik. Cukup itu. Nah, kalau kita terlalu dalam memikirkan tentang takdir, kita akan tersesat.
ya, wal'iyadu billah, kita akan jatuh pada lubang apa? Kita nggak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berusaha memikirkan sesuatu yang tidak pernah akan masuk di akal kita, karena kita memang tidak mengetahui. Karena akal manusia ini adalah ilmunya terbatas. Manusia ini pengetahuannya terbatas. Dan masalah takdir adalah rahasia Allah Subhanahu. Qul la ya'lamul ghaiba illallah. Kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, qul la ya'lamul ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, la ya'lamul ghaib, tidak ada yang mengetahui hal gaib, hal yang kecuali siapa? Allah. Maka yang dituntut daripada kita hanya iman. Dan itulah hakikat keimanan. Hakikat keimanan itu Bapak sekalian adalah kita benar-benar menyerahkan, mentasdik, membenarkan secara mutlak hal yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak masuk dalam nalar kita. Memang nalar manusia itu terbatas. Namun ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah tidak terbatas. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan datang, makana wa ma lam yakun, wa makana wa ma yakunu wa ma lam yakun, law kana kaifa yakun. Allah itu tahu apa yang telah lampau terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang belum terjadi. Kalau terjadi, bagaimana terjadinya? Itu semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu. Kalau manusia hanya mengetahui apa yang ada di depan mata dia. Apa yang telah terjadi belum tentu manusia tahu. Apa yang sedang terjadi sekarang aja tidak semua mengetahui. Namun ilmu Allah seperti itu. Maka ilmu Allah tidak bisa disandingkan dengan ilmu manusia. Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi tidak ada kontradiksi dari antara ayat tadi. Fa idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ata wa la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, dan hadis man arada ayyubsata lahu fi. Karena hadis ini memang maksudnya adalah memotivasi umat Nabi Muhammad SAW untuk memperhatikan hak yang satu ini. Nah, begitu pula tentang rezeki Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mengatakan man arada ayyubsata lahu fi rizqi? Maka jawabannya adalah konteks hadis ini adalah menjelaskan sebab dilapangkannya rizki. Namun di ilmu Allah Subhanahu wa taala sudah ditulis siapa yang Allah lapangkan nanti rizkinya karena dia menyambung tali silaturahmi, sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang tidak mengetahui takdir ini, ketika kita membaca hadis ini, hendaknya hadis ini memotivasi kita untuk benar-benar memperhatikan hak yang satu ini, yaitu silaturahmi, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan rizki kita, baik rizki berupa hal-hal yang kita butuhkan di dunia ini ataupun rizki yang hal-hal yang kita butuhkan nanti di kehidupan yang akan datang, yaitu di akhirat. Kemudian hal selanjutnya yang penting untuk kita bahas di hadis ini, yaitu apa kriteria seseorang itu memutus tali silaturahmi. Nah, dan apa kriteria seseorang itu dikatakan telah menyambung tali silaturahmi? Maka di sini disebutkan oleh Ibnu Utsaimin, anna silaturahmi syir'atun mutlaqah ma quyyidat bi syai'in. Silaturahmi, menyambung tali silaturahmi, itu adalah sebuah syariat yang mutlak. Yang mutlak maksudnya bagaimana? Bagaimana kita menyambungnya memang tidak diatur oleh syariat, itu dibebaskan untuk memudahkan kita dalam menyambung, dan itu sesuai dengan keadaan yang kita hadapi saat ini. Orang tidak memiliki uang, apakah dia tidak wajib menyambung tali silaturahmi? Wajib. Bagaimana caranya? Saya nggak bisa memberi keluarga kita,
minimalnya kita mendoakan mereka, minimalnya kita tanya kabar mereka, minimalnya kita berbuat baik kepada mereka, menganggap mereka sebagai keluarga, sehingga memiliki simpati untuk mereka. Ya, jadi tidak hanya kita itu memberi materi, namun rasa empati kita untuk mereka kita berikan, ini salah satu bentuk silah. Ma quyyidat bi syai'in fama 'addahu an-nas silatan fa huwa silah. Wa hadha yakhtalifu bi ikhtilafin nas wa bi ikhtilafil ahwal wa bi ikhtilafil buldan. Apa yang menurut adat istiadat setempat ini, perbuatannya ini termasuk menyambung kekerabatan, tali kekerabatan, maka itulah yang dimaksud silah. Kalau kita di Indonesia ini di antara kriteria atau perilaku yang menunjukkan seseorang menyambung tali silaturahmi seperti apa misalnya, Pak? Berkunjung. Ya. Kalau lebaran misalkan kita kunjungi mereka, kita kirim doa melalui WhatsApp, ya kan? Kemudian ketika ada yang meninggal, kita antusias berdoa untuk mereka, ya kan? Kita japri, kita doakan untuk mereka, kita mohon maaf misalkan karena satu doa kita belum bisa hadir untuk mentakziah karena jarak yang jauh, atau kalau kita memiliki sedikit rezeki, kita kirim, kita transfer yang kita mampu. Ini salah satu bentuk silah. Jadi salah satu bentuk keluasan syariat Islam adalah tidak mengatur detail silah itu bagaimana, diserahkan, dibebaskan. Apapun yang menurut adat istiadat itu adalah menyambung tali silaturahmi, maka itu silah yang diajarkan oleh Islam dan diwajibkan oleh Islam. Maka dari sinilah kita belajar bagaimana toleransinya Islam. Ajaran Islam bukan ajaran yang kaku sebagaimana ya disematkan hal ini kepada orang-orang yang membenci Islam. Oh, Islam itu kaku, siapa bilang? Banyak hal yang Allah Islam itu dibebaskan, ya tidak diatur, terutama hal-hal yang bersifat muamalah, ya sosial, itu dibebaskan oleh Islam. Bagaimanapun selama tidak melanggar norma-norma yang telah ditetapkan oleh Islam, maka itu disyariatkan oleh Islam. Namun terkait tentang ibadah, karena ini adalah hal yang sakral, maka Islam mengatur detailnya. Maka kita tidak bisa asal-asalan beribadah sesuai dengan tradisi. Padahal tradisi itu kalau kita benar-benar teliti, ternyata tradisinya ini banyak hal-hal yang menyimpang, bertentangan dengan norma-norma ya yang ditetapkan oleh Islam. Mungkin tidak bisa. Ya, terkait tentang ibadah karena sakralnya sebuah ibadah, maka Islam mengatur detailnya. Namun karena muamalah ini bersinggungan dengan kepentingan banyak manusia, maka Islam banyak membuka kelonggaran dalam hal muamalah. Namun ibadah tidak demikian. Benar-benar diatur secara detail bagaimana seseorang sholat, bagaimana seseorang zakat, bagaimana seseorang berhaji, ya, bagaimana seseorang berpuasa, semuanya detail dijelaskan oleh Islam. Sehingga hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ibadah itu sifatnya detail sekali. Tapi kalau hal tentang silaturahim, Rasulullah SAW hanya menjelaskannya secara global. Sehingga ada sebuah kaidah yang harus kita catat bersama yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin dalam hal ini, wa kullu ma ata wa lam yuhaddid bisyar'i kal hirzi fa bil urfi hudud setiap hal yang belum dijelaskan secara detail oleh syariat, sebagaimana hirs itu apa? Hirs itu jadi dalam syariat Islam itu ada kriteria seseorang itu dikatakan mencuri. Mencuri adalah ketika seseorang mengambil barang milik orang lain di mana barang orang lain itu disimpan di hirsnya. Hirs itu artinya jadi seorang itu menyimpan
menyimpan barang tertentu itu di tempatnya sehingga orang lain itu kemungkinan gak gampang untuk membuka, tapi dia ambil. Maka hirs ini apa ukuran bahwasanya sebuah barang itu ditaruh di hirsnya, maka ini berbeda dari tempat ke tempat. Mungkin masyarakat di Indonesia ini kalau orang misalkan naruh uang kok bukan di dompet, itu berarti naruh uang bukan di hirsnya, bukan di tempat yang seharusnya diletakkan uang. Misal, maka kalau orang kok nyurinya dari saku sini, maka dia tidak akan dikatakan mencuri. Misal, ini sebagai misal saja, ya, karena dia tidak meletakkannya di dompet. Orang misalkan naruh uangnya di meja situ, Pak. Ada orang yang ngambil, orang ini mencuri, karena apa? Dia meletakkannya bukan di hirs. Hirs ini berbeda dari tempat ke tempat. Maka yang belum ditentukan oleh syariat ini dikembalikan kepada urf setempat, adat istiadat setempat itu bagaimana. Kalau misalkan menurut orang Indonesia namanya uang diletakkan di meja itu di hirs, itu dijaga. Misalkan adatnya itu, maka ada orang itu maka yasbut hukmus syariah karena dia mengambil barang yang telah diletakkan di tempat yang terjaga. Hirs itu seperti tempat yang terjaga. Jadi tempat yang terjaga ini bagaimana? Kriterianya? Kriterianya tidak ditetapkan oleh syariat, dibebaskan sesuai dengan adat istiadat setempat. Fabil urfi hudud, maka dengan urf, dengan adat istiadat setempat tetapkanlah detail. Ini salah satu bentuk samaha Islam, toleransi Islam dalam beragama, dalam menentukan aturan-aturan agama. Baik, ini karena sudah isya, kita berhenti sejenak. Insyaallah setelah adzan kita lanjutkan hadis yang kedua. Itu bukan mencuri, berarti itu membolehkan seseorang untuk mengambil hak orang lain, bukan. Namun saya lebih menjelaskan kepada bahwasanya jarimah atau kejahatan yang dia lakukan ini tidak menjadikan dia mendapatkan hukuman had, potong tangan dan sebagainya. Walaupun misalkan yang dia ambil itu ternyata uang yang masuk nisab, seorang sudah harus potong tangannya. Tapi karena dia itu mengambilnya karena seorang itu teledor misalkan, ya, menaruh dompetnya itu di luar kamar mandi sehingga orang ambil dompetnya, maka pelaku kejahatan ini tadi tidak mendapatkan hukuman tadi. Walaupun apa yang dilakukan ini tetap sebuah kejahatan. Ini yang ingin saya titik beratkan di sini adalah yang dia lakukan ini sebuah kejahatan, sebuah kezaliman karena dia mengambil hak orang lain. Namun apakah kezalimannya ini berhak mendapatkan hukuman had tadi? Yaitu hukuman had ini, kalau ada kata had ini adalah hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti potong tangan, ya, bagi orang yang mencuri, kemudian rajam, atau misalkan cambuk 100 kali. Itu semua adalah hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, di mana pelaksanaannya ini dikembalikan kepada hakim setempat atau pemerintah setempat, karena mereka yang memiliki hak untuk melaksanakan hal tersebut, dan pelaksanaannya ini harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang seseorang dan tidak boleh seorang semena-menanya menghukum orang lain dengan hukuman had ini. Hanya milik orang-orang yang berwenang saja, yaitu para pemerintah dan hakim. Nah, kita lanjutkan kepada hadis yang kedua, ya, insyaallah sebentar saja, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ur rahimin, muttafaqun alaih. Tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak memperhatikan hubungan kekerabatan antara dirinya dengan keluarga. Tidak masuk surga, jemaah. Tidak masuk surga ini bagaimana, Ustaz? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang syirik, namun di bawah dosa syirik bisa jadi Allah ampuni. Bagaimana ini? Maka dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin dalam hal ini bahwasanya masuk surga itu ada dua macam.
Ada namanya dukhulun mutlak kamil, ada namanya dukhulun mutlak saja. Apa maksudnya dukhulun mutlak kamil? Dukhul mutlak kamil adalah orang yang masuk surga langsung tanpa mampir di neraka. Ini sebagaimana orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala 70 golongan orang yang masuk surga biduni hisabin wala azab. Ya, humul ladzina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, humul ladzina la yastarqun, yaitu apa? Orang yang tidak meminta ruqyah, benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengobati dirinya dengan meruqyah dirinya sendiri, ya kan? Kemudian bertawakal, menyerahkan semua kesembuhan penyakitnya kepada Allah sembari dia terus berusaha. Nah, ini adalah orang yang la yastarqun wala yaktawun, tidak berobat dengan kai itu besi panas, bagaimana orang-orang tempo dulu itu mengobati penyakit itu dengan dinyos dengan besi panas. Wala yatatayyarun, tatayyur ini, nah ini penting sekali. Tatayyur ini apa? Tatayyur ini adalah berkeyakinan tertentu, di mana keyakinan ini menjadikan dia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contohnya, karena tadi kamu itu pergi waktu kita dengar kayak gini, makanya kamu jadi kayak gini. Karena kamu nggak melakukan kayak gini, makanya terjadi seperti ini. Padahal hal yang dia sebutkan tadi tidak pernah dijelaskan hubungannya oleh syariat. Namun dia bangun keyakinan tertentu. Seperti misalnya, jangan nikah di bulan Safar misalnya. Ya, jangan nikah di bulan Safar. Nah, kalau nikah di bulan Safar nanti akan terjadi kayak gini. Ini namanya tatayyur, itu boleh. Atau misalkan anak ini jangan dinikahkan, anak kita ini anak pertama, jangan dinikahkan sama anak terakhir, nanti keluarganya tidak bahagia. Ya kan? Buktinya banyak orang yang nggak melakukan itu malah justru keluarganya tidak bahagia. Ini semua tatayyur. Ya, jadi menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain tanpa adanya dalil, tanpa adanya sumber yang kuat daripada syariat Islam. Ya. Orang-orang yang melakukan ini, mereka semua tidak akan mendapatkan keutamaan itu apa? Yadkhulunal jannata biduni adzab, biduni hisabin wala adzab. Tanpa hisab, ini yang dimaksud dengan dukhulun mutlak kamil, masuk surga langsung, ekspres, masuk. Ada yang namanya dukhulun mutlak. Dukhul mutlak ini apa? Dia masuk surga, namun kapan? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Artinya dia terlebih dahulu Allah bersihkan hatinya. Allah bersihkan kotoran dosanya, Allah bersihkan di api neraka. Sampai kapan dia dapat? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka la yadkhulul jannata qati'un. Ini artinya apa? Orang yang memutus tali silaturahmi ada kemungkinan Allah akan mengancamnya dengan memasukkannya ke dalam api neraka waliyah. Walaupun tidak abadi di api neraka, namun siapa dari kita yang berkeinginan untuk mampir di api neraka, maka Allah Subhanahu wa taala di mana paling ringannya azab yang diberikan oleh orang yang masuk neraka itu diberikan kepada pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yudha'u lahu na'lun yaghli bihi bima. Itu adalah azab yang paling ringan. Ya, paling ringan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini adalah hadis yang benar-benar harus kita perhatikan karena berisi tentang ancaman. Dari hadis ini juga kita dapat mengambil sebuah faidah tarbawiyah. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita retorika dalam membina, dalam mendidik seseorang. Di mana yang pertama, yang paling baik dalam pendidikan adalah kita berikan hal-hal positif untuk anak didik kita. Rasulullah SAW memulai bab ini bukan dengan la yadkhulul jannata qati', namun Rasulullah SAW memotivasi umatnya dengan apa? Pertama kali disebutkan hal-hal positif. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya. Baru setelahnya Rasulullah SAW menjelaskan akibat buruk.
dalam kita mentarbiyah, jangan mulu kalau kamu kayak gini nanti kamu akan saya hukum. Itu tidak baik untuk anak didik. Namun kita berikan akibat positif kalau dia melakukan demikian. Kalau kamu menurut sama orang tua, nah, insya Allah perkara akan dimudahkan dan sebagainya. Hal-hal yang positif yang kita jelaskan kepada mereka. Baru ketika kok itu berulang terjadi, baru kita kasih tahu akibat buruk ketika mereka melakukan. Jadi kita tidak membangun sebuah gambaran yang negatif, tapi gambaran yang positif yang kita jelaskan untuk mereka. Baik, barangkali itu yang dapat kita sampaikan. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan kembali mengulas terkait tentang hadis ini. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hada wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.